Oke, kita lanjut di nomor 2. Tadi nomor 1 udah selesai. Sekarang di nomor 2, tentukan jenis ikatan dari senyawa berikut. Ada KCl, SO2, dan HCl. Nah, karena di soal ini kan ada diketahuinya nomor atom dari setiap unsur yang di sini. Nah, jadi maksud dari diketahuinya nomor atom ini berarti kita harus buat konfigurasi elektron, habis itu kita tentukan elektron valensi, baru deh kita buat struktur Lewisnya gitu. Nah, jadi sebenarnya cara gampang untuk menentukan dia termasuk ikatan apa, itu kayak gini. Kalau misalkan ikatan itu kan ada ikatan ion, terus ada ikatan kovalen. Nah, kalau misalkan ikatan ion itu dia terdiri dari logam plus non-logam gitu. Jadi, ion itu berarti terdiri dari unsur logam plus non-logam. Tapi kalau misalkan ikatan kovalen, berarti unsur penyusun senyawa itu terdiri dari unsur non-logam plus non-logam gitu. Nah, terus di sini berarti kita tinggal lihat aja untuk KCl. KCl ini kan kalium klorida. Nah, K ini kan terletak pada golongan 1A. Berarti dia ini termasuk dalam logam. Terus Cl. Cl ini kan dia terletak pada golongan 7A. Berarti dia ini non-logam. Nah, karena KCl ini dia terdiri dari logam plus non-logam, berarti kita tinggal lihat di ciri-cirinya. Yang tadi kan di sini ion terdiri dari logam plus non-logam. Ya udah, berarti A ini diidentifikasikan sebagai ikatan ion gitu. Nah, selanjutnya untuk SO2. SO2 ini terdiri dari unsur S dan unsur oksigen. Nah, S itu kan terletak pada golongan 6A. Terus golongan 6A itu kan non-logam. Nah, O juga terletak pada golongan 6A. Dan golongan 6A itu kan non-logam. Berarti non-logam plus non-logam, dia itu merupakan atau dia itu mengandung ikatan kovalen berarti. Nah, berarti di sini dia itu termasuk ikatan kovalen gitu. Nah, habis itu untuk HCl, H ini kan dia terletak pada golongan 1A. Nah, tapi H itu kan dia itu non-logam. Nah, terus karena H non-logam, terus Cl non-logam, berarti non-logam plus non-logam, dia itu termasuk dalam kovalen. Nah, berarti HCl ini juga dia termasuk dalam ikatan kovalen gitu. Nah, kalau misalkan untuk KCl aja kita udah bisa tahu kalau dia itu ikatan ion. Nah, tapi kalau misalkan untuk kovalen itu kan ada terbagi menjadi dua, ada kovalen polar dan juga ada kovalen non polar. Nah, kalau misalkan untuk kovalen polar berarti cara gampangnya itu kita harus membuat struktur Lewis. Nah, untuk membuat struktur Lewis berarti kita tinggal tentukan kalau polar itu yang termasuk ikatan polar, kovalen polar berarti dia itu mengandung pasangan elektron bebas gitu. Jadi ada pasangan elektron bebas. Kalau misalkan non-polar, berarti dia itu tidak memiliki pasangan elektron bebas, gitu. Nah, habis itu sekarang coba kita buktikan untuk yang KCl ya. KCl. K itu kan dia kan nomor atomnya 19, berarti konfigurasinya 2881. Terus untuk Cl kan nomor atomnya 17, Cl berarti 287. Nah, di sini berarti elektron valensi dari K itu 1, terus elektron valensi dari Cl itu 7. Nah, berarti nantinya ikatan yang terbentuk yaitu kan nantinya ada K, terus ada Cl. Nah, K di sini kan cuman ada satu elektron valensi. Nah, berarti dia itu cuma nanti punya satu titik. Nah, Cl di sini kan dia kan ada 7 elektron valensi, berarti dia itu kan nanti kan punya 7 titik. Nah, berarti ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, berarti udah terbentuk struktur Lewisnya. Habis itu yang dimaksudkan dengan ikatan ion itu berarti K ini dia memberikan satu elektronnya ke Cl. Nah, makanya Cl itu dia itu menjadi Cl minus gitu. Jadi sehingga terjadi ikatan ion antara K dan Cl. Jadi karena K dia memberikan satu elektron ke Cl, sehingga K itu biasanya disebut sebagai K+. Nah, berarti K+ dan Cl- berarti nanti akan membentuk ikatan ion. Nah, berarti ini yang disebut dengan ikatan ion kayak gitu.
Setelah itu SO2. Nah, untuk SO2 berarti S itu kan nomor atomnya 16. 16S berarti 2, 8, 6. Terus kalau O itu kan 8. O itu kan nomor atomnya 8. Berarti konfigurasinya 2, 6. Nah, kalau misalkan untuk SO2 berarti struktur Lewisnya, dari sini kan kita bisa tahu bahwa elektron valensi dari S itu 6 dan O itu juga 6. Untuk struktur Lewis kan berarti SO2 kayak gini kan. Nah, habis itu S di sini kan dia punya 6 titik dan O juga punya 6 titik. Nah, berarti S itu karena S dan O ini dia sama-sama terletak pada golongan 6A, berarti dia itu pasti rangkap 2 gitu. Jadi S di sini dia memberikan 2 ke O di sini. Berarti di sini, nah berarti O ini 2, disisa 4 kan. Nah, habis itu S kan ada 6, di sini 2, udah 4 terus. Berarti di sini O juga terpakai, berarti 2, 4. Nah, habis itu S itu kan ada 6 titik. Nah, berarti di sini kan udah 4 titik yang terpakai, 1, 2, 3, 4. Berarti sisa 2 titik lagi. 1, 2 gitu. Nah, berarti dari sini dapat dibilang bahwa SO2 karena sebentar ya, kita buat pasangan elektron ikatannya, berarti terjadi ini. Ada rangkap 2 di sini, rangkap 2 di sini. Nah, dari ini untuk atom pusatnya kan S. Nah, di sini atom pusat ternyata dia itu memiliki pasangan elektron bebas sebesar 1. Nah, berarti karena dia itu memiliki pasangan elektron bebas, berarti dia itu termasuk dalam kovalen polar gitu. Jadi SO2 karena punya PEP. Berarti ikatan kovalennya yaitu ikatan kovalen polar gitu. Habis itu soal berikutnya untuk HCl. Nah, kalau misalkan untuk HCl, berarti H itu kan nomor, untuk membuat struktur Lewisnya kan H itu kan nomor atomnya 1, berarti cuman ya 1. Terus untuk Cl kan tadi juga udah, Cl itu kan 17 Cl, berarti 2, 8, 7, berarti 1 ini elektron valensinya, 7 ini merupakan elektron valensinya. Berarti HCl. Nah, untuk HCl, H kan ada 1 titik, terus Cl kan ada 7 titik. Berarti 1 titik kan udah kepake di sini. Berarti sisa 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dia itu terjadi ikatan kovalen polar karena Cl dia itu kayak masih memiliki perbedaan keelektronegatifan antara H dan Cl gitu. Nah, jadi H dan Cl ini dia juga kan karena dia terdiri dari unsur terdiri dari unsur non logam dan juga non logam, berarti dia itu kan termasuk dalam ikatan kovalen. Nah, karena di sini kayak kesannya dia tuh kayak masih punya pasangan elektron bebas atau masih punya perbedaan keelektronegatifan, berarti dia itu termasuk dalam ikatan kovalen polar gitu. Jadi HCl berarti kovalen polar gitu. Seperti itu ya jawaban untuk nomor 2.